Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's been a long time guys. Saya akhirnya upload di channel ini. Terakhir upload itu di bulan Juni tahun 2021. Sekarang pembuatan video ini adalah bulan Juni 2022. 1 tahun berlalu. Kenapa saya tidak upload video di channel ini lagi? Mengesampingkan kondisi saya, ada beberapa hal yang terjadi di YouTube belakangan ini. Ketentuan YouTube yang baru bikin beberapa konten kreator, khususnya hobis dalam hal ini hewan, ada beberapa trouble yang kemudian bikin mereka disuspend beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan tidak bisa upload sampai akhirnya channel mereka hilang. Menurut aturan YouTube tentang animal abuse content, terdapat 3 poin teman-teman. Yang pertama, kita tidak boleh memperkelahikan hewan. Sebagai contoh, betafish adalah hewan teritorial, di mana mereka tidak bisa disatukan dalam satu tank teman-teman. Yang akhirnya mereka bisa bertengkar jika digabungkan. Yang kedua adalah tentang berburu dan menyiapkan makanan yang berhubungan dengan hewan. Dan yang terakhir adalah tentang kekerasan terhadap hewan. Di samping itu, apa aja yang saya lakuin di 1 tahun belakangan ini? Apakah karena itu saya nggak upload video? Enggak juga sih. Ada beberapa hal yang terjadi belakangan ini terhadap diri saya sebenarnya, tapi saya nggak bisa ceritain semua. Tapi mostly adalah problematika seorang konten kreator yang bingung mau bikin apa. Iya, bingung mau bikin apa. Ya, saya untuk membuat channel ini adalah untuk sharing apa aja yang seputar hobis apapun itu yang pernah saya lakuin, yang kemudian saya niatkan untuk memberikan beberapa manfaat lah untuk teman-teman yang menontonnya. Apakah itu berhasil? Ternyata belum teman-teman. Dari problematika itu saya mikir, apa yang bisa saya sharing untuk teman-teman yang bisa bermanfaat? Karena percuma kalau misalnya saya bikin konten tapi nggak ada manfaatnya sama sekali teman-teman. Apa yang saya lakuin belakangan ini? Apakah saya masih memelihara ikan hias, dalam hal ini ikan koi atau betafish? Jawabannya masih teman-teman. Saya masih memelihara beberapa ikan koi, bukan beberapa, cukup banyak karena belakangan ini ada yang kemudian naruh nitip ikan di kolam saya. Ya mau gimana lagi gitu, makhluk hidup. Jadi mungkin dalam beberapa kesempatan saya akan memindahkan ikan ini atau menjualnya atau melepas liarkan. Untuk betafish saya masih memanfaatkan lahan kurang lebih 60 cm kali 3 meter untuk breeding ikan hias. Saya ada 1, 2, 3, 4 lubuk yang masih saya gunakan untuk breeding teman-teman, dan anakannya cukup banyak, mungkin sekitaran 400-500 ekor adalah. Namun apakah saya akan jualan? Oke, gini. Sebenarnya saya bukannya mau jualan ya. Saya emang hobi sebenarnya, tapi kebanyakan ikan membuat saya akhirnya memutuskan untuk menjual beberapa ikan saya. Bedakan ya teman-teman, penjual dengan menjual. Tapi yang gak menutup kemungkinan untuk saya berjualan ikan hias suatu saat nanti. Who knows? Tentu saja saya tidak mau ilmu yang saya dapatkan atau manfaat yang saya dapatkan untuk menjalankan hobi saya berkurang teman-teman. Yaitu saya menonton beberapa channel ikan hias atau channel hobis lainnya yang kemudian menambah wawasan saya. Sampai akhirnya saya dapat hobi baru. Saya memutuskan untuk memelihara ikan cana teman-teman. Ya, saya menyaksikan beberapa konten kreator yang membuat konten tentang ikan cana. Rasanya menarik untuk saya memelihara ikan jenis ini teman-teman. Tapi hobis, ingat, ini nasihat untuk kalian para hobis atau yang mengaku hobis. Saya ambil contoh dalam hal ini adalah memelihara hewan. Jangan kemudian kita hobi atau pengen mempunyai sesuatu, memelihara atau merawat ikan misalnya. Merawat artinya kita menjaga apa yang kita pelihara, apa yang kita dapatkan, apa yang ada pada kita bertanggung jawab. Misalnya dalam hal ini adalah ikan hias. Kita memelihara ikan hias, kita harus tahu apa yang dibutuhkan ikan hias tersebut. Dari air, tempat dia menetap, kita harus memahami itu benar-benar teman-teman. Misalnya pada air, kita harus mengetahui pH air. Apalagi beberapa ikan hias yang sensitif teman-teman, seperti ikan koi misalnya. Kita harus tahu betul pH, TDS, dan lain sebagainya. Karena itu sangat mempengaruhi teman-teman. Dalam hal ini saya memelihara ikan cana, artinya saya harus memahami betul apa yang dibutuhkan ikan cana tersebut. Ada yang bilang kemudian saya memelihara ikan cana sebenarnya sama dengan memelihara ikan cupang, tidak perlu filter dan lain sebagainya. Apakah saya akan percaya begitu saja? Tentu tidak. Tempat kita memelihara ikan tersebut itu tidak semuanya sama. Beberapa tempat punya suhu yang berbeda. Artinya pH air akan berubah dan tidak sama dalam beberapa hal. Rumus tentang air ini memang bukan hal yang mudah. Kita harus memahami betul apa yang diperlukan si ikan. Misalnya ikan cana butuh substrat teman-teman. Untuk apa? Untuk kemudian menyimpan bakteri baik. Salah satu problematika konten kreator yang kedua ketika sudah lama tidak upload video.
lupa kalau videonya kepotong. Oke, mungkin itu saja. Sebenarnya video ini saya buat sebagai klarifikasi kenapa saya tidak upload video lagi. Oke, itu aja. Apakah saya akan bikin video lagi di channel ini? I don't know. See ya.